Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, baik yang di dalam Masjid Nasional Al-Akbar ataupun yang mengikuti melalui online. Malam hari ini saya akan menyampaikan ceramah maghrib yang berjudul Tambah Iman dengan Asah Pikiran. Ini sebenarnya kelanjutan pembicaraan kita beberapa bulan yang lalu tentang ibadah otak, zikir otak. Pada malam hari ini saya akan memulai ceramah dengan mengutip surah Al-Anbiya ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus qablaka, rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, illa rijalan, kecuali manusia biasa, tidak malaikat. Rijalan, laki-laki, dan tidak perempuan, gitu. Nuhi ilaihim, yang kami beri wahyu kepada mereka. Nah, ayat ini dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang penolakan beberapa orang untuk mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pemimpinnya, gitu. Dan itu disebut di dalam berbagai surat, ya, di dalam Al-Quran, ya. Surat Al-Furqan ada, surat Yasin juga ada. Menolaknya pasti begini. Nah, masa yang memimpin kami ini orang yang sederajat dengan kami? Bahkan di dalam surat Al-Furqan itu, wong yang memimpin kami kok yang ke pasar, ya makan, ya minum. Nah, itu kan sama sederajat dengan kita. Saya tidak mau kalau dipimpin orang seperti ini. Saya minta kepada Tuhan untuk mengirim pemimpin, ya jangan yang sederajat, yang harus lebih dari kami lah. Siapa itu? Malaikat. Malaikat. Yaitu memang di dalam Al-Quran kan sudah disebut tuh, bahwa makhluk paling pinter mencari alasan itu ya manusia ini. Selain manusia enggak pinter. Kalau diturunkan pemimpin yang manusia, mereka bilang ya sebaiknya malaikat lah, gitu. Andaikan nanti diturunkan malaikat yang jadi pemimpin, mereka bilang lagi, lawang kita manusia kok disuruh meniru malaikat, ya enggak pas tuh. Malaikat enggak perlu makan, enggak perlu minum, lah kok kami disuruh meniru malaikat. Nah, begitulah Pak, ya. Maka di sini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada orang yang mengerti tentang sejarah
kitab-kitab yang terdahulu itu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Artinya Nabi Muhammad ini kan penerus saja. Nabi-nabi sebelumnya juga manusia gitu. Juga manusia, ya laki-laki juga, tidak ada yang perempuan. Ini yang pernah ditanya oleh orang di anak-anak SMA di luar negeri itu, kenapa Pak Nabi semuanya kok laki-laki, itu tidak ada perwakilan satu atau dua yang perempuan. Ya saya tentu menjawabnya ya, jawaban apa ini, ya bingung. Ya, memang tidak ada nabi perempuan. Ada orang-orang hebat yang bukan nabi, seperti ibunya Nabi Isa alaihi salam, ya, itu kan perempuan tapi bukan nabi. Memang punya kelebihan tapi bukan mukjizat, itu karomah. Ya, itu karomah. Ya waktu itu saya jawab, ya tidak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Tapi saya tanya, mereka itu dilahirkan oleh siapa? Dilahirkan oleh wanita, oleh perempuan, ya berarti perempuan hebat toh. Berarti perempuan hebat. Perempuan, makhluk perempuan melahirkan loh. Melahirkan seseorang yang jadi nabi, kan hebat tuh perempuan. Nah, gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada yang ahlinya jika kamu tidak tahu. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Bapak Ibu ini orang-orang pilihan toh. Ini hujan, ya hujan. Ada yang bawa payung, ada yang tetap kehujanan, ada yang kesini tidak bawa payung, kepalanya dibungkus tas kresek. Nah, kan luar biasa. Kalau ditanya Allah, kemana kamu? Saya ke masjid. Untuk apa? Saya berjamaah. Hanya itu? Tidak. Apa? Saya mendengarkan pengajian. Apa hanya itu? Tidak. Saya memasukkan infak. Oh, coba, kan orang pilihan toh. Masa orang seperti ini dosanya masih belum diampuni Allah? Saya kok yakin diampuni Allah. Ya, kalau sakit ya pantaslah disembuhkan Allah. Nah, ayat ini memerintahkan orang untuk banyak bertanya toh. Banyak bertanya. Yang sudah menjalankan ayat ini adalah orang yang paling ngerti tafsir Al-Quran, paling pinter, yaitu namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini orang yang sudah praktek, karena Ibnu Abbas dalam sejarahnya adalah orang yang selalu banyak bertanya kepada para senior. Pekerjaannya itu silaturahim, terus bertanya saja. Bahkan seringkali tertidur di depan rumah orang-orang yang diminta informasi keilmuan itu. Ilmu itu mahal Pak ya, mahal. Ilmu itu mahal. Jadi harus begitu mencari ilmu itu Pak. Para penulis-penulis itu yang itu jam 1 bangun Pak, sampai subuh itu hampir pasti lah. Itu. Kalau enggak subuh bangun ya paginya kan banyak kegiatan. Terus memang jam-jam jam 1, jam 2 itu kan Allah menurunkan malaikat untuk membantu orang-orang yang qiyamul lail. Qiyamul lail itu tidak hanya sholat. Bapak-bapak membaca buku, dipikir, diulang-ulang, dipikir, diulang-ulang. Itu juga qiyamul lail, mengisi malam untuk peningkatan keimanan. Nah, peningkatan keimanan itu ya bisa dilakukan dengan penambahan keilmuan. Itu. Ada orang yang bangun jam 1 malam, tapi ternyata buka HP, ya kan gitu. Ada yang buka jam 1 malam tapi lihat sepak bola. Beda. Ya enggak apa-apa toh, tapi ya sebelum lihat sepak bola baca buku lah. 1 halaman, 2 halaman supaya ada peningkatan keilmuan. Nah, sholat dulu 2 rakaat. Jadi Ibnu Abbas itu seringkali tertidur di rumah orang yang akan
dimintai ilmu itu tanya, sampai mereka kan tahu bahwa ini adalah putranya pamannya Nabi. Ini kan putranya paman Nabi, didatangi dia ya malu toh. Sampai dia mengatakan begini, wahai keponakan Rasulullah, mestinya saya loh yang mengunjungi kamu kok kepada saya. Terus sahabat Mughirah bercerita, wahai Ibnu Abbas, ditanya, kaifa asabta hadzal ilma, kaifa asabta hadzal ilma, kamu kok pinter sekali, bagaimana caranya? Qala bilisanin saul wa qalbin aqul. Nah, ini kata kunci pengajian malam hari ini itu. Jawabnya Ibnu Abbas, bilisanin saul, lisan itu ini, saul itu banyak bertanya. Banyak bertanya. Wa qalbin aqul, dan juga hati atau pikiran yang selalu bekerja. Lisan akul, lisan saul, qalbun akul. Jadi bertanya itu membuat orang pinter. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada minuman yang bernama salsabila. Pernah dengar itu? Pernah? Ainan tusamma salsabila, jadi sumber minuman yang namanya di dalam surga itu salsabila. Pernah dengar nama itu? Dengar namanya perempuan loh. Ya ngambil dari situ. Padahal salsabila itu kalau dipelajari gitu Pak, sal itu bertanyalah, sabila itu jalan. Sama dengan breakfast itu loh Pak, bahasa Inggris itu. Breakfast artinya apa? Hah? Sarapan pagi toh, tapi sebetulnya kan tidak sarapan pagi. Break itu merusak, fast itu puasa. Jadi makanan yang menandai hari itu tidak puasa yaitu namanya breakfast. Itu breakfast. Nah, itu salsabila. Di dalam Al-Quran ada sumber mata air yang minumannya segar sekali, namanya salsabila. Berarti kalau ingin masuk surga, banyaklah bertanya. Memang Ibnu Abbas ini pinter karena memang didoakan Rasulullah. Rasulullah pernah mendoakan, wahai Allah, jadikan anak ini ya, anak ini, karena waktu itu masih kecil. Ya Allah, jadikan anak ini besok menjadi ulama yang ngerti agama, dan ulama yang ngerti tafsirnya Al-Quran, akhirnya betul-betul bisa menjadi ahli tafsir Al-Quran. Bahkan Ibnu Abbas itu diberi julukan Khibrul Ummah. Khibrul Ummah. Khibrul Ummah itu tintanya manusia. Tinta. Ada yang menyebut bahr, itu samudra, samudra ilmu. Pada zaman Umar, beliau itu disebut pemuda tua. Masih muda. Zaman Sayyidina Umar itu masih muda, dia masih muda, tapi pikirannya itu tua. Beliau menjadi konsultan Sayyidina Umar padahal masih muda, Masya Allah, masih muda. Dibanding padahal pada saat itu veteran perang Badar banyak yang lebih senior itu, Umar justru bertanya kepada Ibnu Abbas. Veterannya perang Badar itu orang sangat dihormati oleh Rasulullah itu, veterannya perang Badar. Itu masih tanya kepada Abdullah bin Abbas. Maka Bapak Ibu jangan pelit berdoa ya. Jangan pelit berdoa. Diucapkan atau tidak. Ya, ketemu orang anak begini ya. Subhanallah. Mudah-mudahan anak ini menjadi ulama besar nanti, menjadi ya pokoknya begitu berdoa. Siapa tahu bahwa pada jam